Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Tuhan yang sudah memperjalankan siang dan malam silih berganti sehingga hari demi hari berganti menjadi bulan, bulan demi bulan berganti menjadi tahun, dan sekarang kita sudah di akhir Muharram tahun 1446 Hijriah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan waktunya untuk kita syukuri. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih berkenan kiranya menyampaikan umur kita di tahun ini. Salawat serta salam tak lupa semoga tetap tercurahkan kepada Nabi pilihan, pembebas manusia dari kezaliman hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang senantiasa taat patuh kepada ajaran beliau sehingga kita pantas untuk berharap syafaat kepada beliau. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, bertambah tahun berarti bertambah pula usia kita dan berarti berkurang pula jatah umur kita di dunia ini. Maka setiap pergantian tahun seyogyanya umat Islam berpikir untuk merenung muhasabah terhadap apa yang sudah dilakukannya selama ini dan apa yang akan dilakukannya untuk esok hari. Inilah dua poin inti daripada muhasabah atau evaluasi dari setiap pergantian tahun. Yang pertama, muhasabah atau evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Tatkala sebuah perusahaan atau sebuah instansi pemerintahan ataupun badan usaha yang banyak di antara mereka mengadakan evaluasi di setiap tahun atau evaluasi tahunan untuk mengukur progres tidaknya perusahaan yang mereka alami, yang mereka pimpin, maka seyogyanya sebagai seorang pribadi pun terus melakukan evaluasi agar kita bisa mawas diri dan mampu memahami apa yang sudah kita lakukan. Sekiranya tahun-tahun yang sudah berlalu lebih banyak amal solehnya, maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Semoga di tahun yang akan datang meningkat lagi amal solehnya. Dan apabila ketika kita hitung di tahun yang sudah terlewat ternyata lebih banyak kesalahannya, lebih banyak kekurangannya, maka secepatnya kita bertobat kepada Allah SWT dengan berupaya di tahun yang akan datang kita akan mengisi tahun-tahun yang akan datang dengan kebaikan. Inilah yang dinasihatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika dia menjadi seorang pucuk pimpinan. Nasihatnya yang sangat terkenal, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah atau hitunglah dirimu sebelum hari perhitungan. Maksud dari nasihat Umar bin Khattab ini bahwa kita disuruh mengkalkulasi diri, menghitung diri kita antara kebaikan kita dengan keburukan kita. Kira-kira kita di dalam perhitungan diri kita, amal baik dan amal buruk lebih banyak kebaikan atau keburukannya. Maka ketika lebih banyak keburukannya, segeralah bertobat kepada Allah SWT sebelum nafas ditenggorokan, sebelum Allah menutup pintu tobat kita. Dan apabila kita lebih banyak kebaikannya menurut perhitungan kita, maka tingkatkan di tahun yang akan datang. Karena sedikit sekali Allah memberikan kesempatan kepada kita di dunia ini. Sekiranya kita mengisi seluruh hidup kita dengan ibadah, niscaya itu tidak akan mampu untuk menebus atau untuk masuk ke dalam surga karena amal kita. Sehingga kita harus terus meningkatkan amal soleh kita dan menjauhi larangannya agar mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan kita bersyukur ketika kita lebih banyak amal solehnya, kita pertahankan di tahun yang akan datang. Jemaah sidang Jumat yang berbahagia, momen pergantian tahun berarti muhasabah atau evaluasi terhadap program apa yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang. Inilah hari yang akan datang adalah masa depan kita yang harus kita pikirkan, yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Jangan sampai ketika Allah memberikan kesempatan
kehidupan di tahun ini sampai di tahun yang akan datang itu pun masih sia-sia, masih belum bermanfaat, masih belum banyak amal kebaikannya. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat Islam, orang-orang mukmin ketika hari ini sama dengan hari kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Sama saja dengan hari kemarin, itu kita sudah termasuk orang-orang yang rugi. Karena semakin berkurang umur kita, sementara tidak bertambah amal kebaikan kita. Maka orang yang beruntung, orang yang beriman adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Maka jangan sampai hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Maka inilah termasuk orang-orang yang celaka. Maka Allah SWT ketika mengingatkan kita untuk menatap masa depan hari esok, lusa maupun hari yang akan datang, yaitu hari akhirat, Allah SWT memberikan pesan di dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini diawali dengan seruan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wujud dari perwujudan iman kita maka dibuktikan dengan takwa kepada Allah SWT. Dan perwujudan orang yang takwa kepada Allah SWT, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maka orang tersebut akan memperhatikan apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok di sini bisa diartikan hari besok sampai hari akhirat yang akan datang. Bagi orang-orang yang beriman, dari hari ini sudah kita perhatikan bagaimana lusa, bagaimana yang akan datang, bagaimana kehidupan kita di negeri akhirat. Sudah cukupkah bekal kita di akhirat? Maka Allah SWT menutup dengan ayatnya, dan sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Setiap apa yang kita kerjakan Allah SWT tahu. Allah SWT punya CCTV berupa malaikat, raqib dan atid yang mencatat amal baik dan amal buruk kita, yang merekam seluruh aktivitas kita. Dan Allah SWT Maha teliti terhadap segala sesuatu. Dari bersihkan hati saja Allah SWT Maha tahu. Maka bagi orang-orang yang beriman harus senantiasa waspada. Bagaimana kita mengatur diri kita agar senantiasa berada di jalan Allah SWT, agar senantiasa berada di jalan takwa. Maka di satu ayat ini Allah berpesan kalimat takwa sampai 2 kali. Wattaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah 2 kali. Pesan bertakwa sampai 2 kali. Artinya bagi orang-orang yang beriman, maka perwujudan daripada imannya harus bertakwa kepada Allah SWT. Karena iman tidak hanya di dalam hati, tidak hanya dengan lisan, tapi harus dilakukan, dibuktikan dengan perbuatan. Maka orang yang paling beruntung adalah Allah ketika masih memberikan kesempatan kepada kita kehidupan, dan kita mengisi kehidupan kita ini dengan bertakwa, dengan memperbanyak amal soleh. Maka sebaik-baik manusia adalah yang paling panjang umurnya dan banyak kebaikannya. Dan seburuk-buruk manusia mereka yang diberikan umur panjang tetapi tidak mampu menggunakan umurnya, tidak mampu menggunakan umurnya untuk beribadah, sehingga hanya menumpuk dosa. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sya'a amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan banyak kebaikannya. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya tetapi jelek amalnya. Semoga umur yang Allah berikan kepada kita mampu kita manfaatkan untuk mengisi waktunya dengan iman dan takwa.
dan kita segera bertobat dari Allah SWT dari kekurangan dan kesalahan yang sudah dilakukan di tahun-tahun yang lalu, dengan mengisi di tahun ini dengan segala amal kebaikan. Demikian semoga